Halo semua, balik lagi di Vlogger Devs. Kali ini kita akan melanjutkan tentang implementasi Clean Architecture di Blazor WebAssembly. Di video sebelumnya kita sudah melakukan setup untuk struktur projectnya. Di sini ada application layer, domain layer, kemudian ada infrastructure, sama ada presentation layer. Nah, di video kali ini kita akan coba memisahkan antara klien dengan server. Karena saat ini, seperti yang kalian ketahui ketika ini dijalankan, dia akan berjalan di satu URL, yaitu di localhost 7016. Oke, ini berjalan normal. Blazor WebAssembly ini sebenarnya adalah eh, terdiri dari dua project ya, klien dengan server. Sehingga ketika fetching data untuk weather forecast ini, dia akan melakukan fetching data ke server. Oke, kontrol server. Jika dicek ya controllernya di sini, ini bisa kita debugging untuk melakukan pengecekan. Nah, di sini masuk ke sini ya. Jadi konsepnya server ini adalah penyedia datanya atau biasa kita kenal dengan API-nya. Kemudian klien ini adalah front end-nya. Nah, dengan konsep clean architecture ini di presentation layer, kita bisa juga menggunakan React ataupun Vue ya yang akan mengkonsumsi servernya ini atau API-nya. Oke, karena kita di sini menggunakan Blazor WebAssembly, kita akan lanjutkan saja. Oke, sekarang kita akan coba pisahkan agar masing-masing terlihat berjalan. Jadi klien akan berjalan sendiri, server akan berjalan sendiri. Oke. Langkah pertama, eh, kita akan rubah application URL-nya agar tidak sama dengan yang klien ya, antara server dengan yang klien. Kalau kita lihat, kita bandingkan di file launch setting.json, di sini application URL-nya sama ya antara server, yang sebelah kanan ini server, kemudian yang sebelah kiri ini adalah klien. Sama-sama berjalan di localhost 7016. Nah, untuk server kita akan rubah menjadi 6016 dan 4016, ini bebas. Bisa kalian gunakan port apa saja. Kita komen untuk inspect URI-nya karena kita tidak akan membutuhkannya. Kemudian secara services ini sudah berjalan berbeda. Namun ada beberapa yang kita perlu sesuaikan agar berjalan normal. Untuk di klien sendiri, karena dia mengakses HTTP klien ya, klien ini mengakses server melalui HTTP klien. Nah, dan di sini untuk HTTP klien, base address-nya masih menggunakan base address yang di setting sesuai dengan environment yang terdaftar, yaitu di 7016. Tapi, untuk yang server sudah kita rubah menjadi 6016. Jadi, kita akan ganti menjadi 6016 ya. Oke, ini sudah kita rubah. Dan jika URL ini berubah, kita juga harus mendaftarkan cross origin-nya di server ya. Tapi sebelum kita mendaftarkan cross origin di server, kita harus juga menghapus atau merubah
di sisi program .cs-nya ini sesuai dengan yang dibutuhkan saja sebagai API. Ya, jadi kita tidak akan menjalankan server ini sebagai terkoneksi langsung dengan kliennya, tapi kita akan jalankan terpisah sebagai API. Oke, kita hapus saja, kita hanya menggunakan add controllers-nya, kemudian HTTP redirection kita tetap gunakan, Blazor framework file, dan static file-nya tidak kita gunakan. Mapping razor juga kita hapus, mapping fallback juga kita hapus. Oke, sampai di sini sebenarnya sudah bisa dijalankan, namun nanti akan ada kendala di cross origin-nya ya. Oke, kita coba rubah untuk startup-nya. Startup project-nya kita rubah menjadi multiple ya. Client kita start, server juga kita start. Oke, di sini sudah berjalan di dua instance yang berbeda, 7016 dan 6016. Tapi kita lihat di sini ya, tadi berhasil masuk ke di sini ya, ke wither forecast-nya ini, ke controller atau API wither forecast, namun tetap ada error. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, itu tidak ada course policy-nya ya. Jadi kita harus enable course-nya di sisi server. Kita tambahkan di services-nya the.services.add course. Kita akan gunakan options-nya default options, default policy ya. Oops. Kita allow any origin saja ini dan ini ada error add default ya, add default policy, allow origin, kemudian kita akan use course, kita panggil di sini use course-nya. Kita jalankan, kita akan lihat hasilnya. Nah ini sudah berjalan ya. Oke, jadi sampai di sini sudah berjalan. Untuk pemisahannya sudah dipisahkan, tapi secara tampilannya untuk yang server atau API-nya itu tidak terlihat. Uh, Gimana caranya untuk terlihat seperti ada UI-nya? Kita akan tambahkan Swagger ya. Kita akan install Swagger-nya di server. Ya, kita akan install default saja, yaitu dengan Swashbuckle ya. Swashbuckle ASP.NET Core. Ini kita install. Pilih yang latest. Oke, accept. Sudah terinstall.
Kita close saja. Oke, ini ada update. Oke, komponen server ya. Oke, Swashbuckle-nya sudah diinstal. Kita register ke middleware-nya ya untuk Swagger-nya. Caranya seperti ini. Builder.services add swaggergen. Terus saja. Oh, kemudian Swagger ini kita akan jalankan hanya pada saat environment development saja. Untuk environment production itu tidak perlu dijalankan. Kita tambahkan di sini ya. App use swagger dan app.use swagger UI. Nah, untuk swagger ya, ketika ini dijalankan, dia akan merouting ke file swagger-nya ya. Nah, jika seperti ini saja, tetap tidak muncul, kita harus mengetikkan manual ya. Mengetikkan manual swagger-nya di 66. Ini ya, kelihatan. Di sini kita ketikkan swagger. Nah, di sini sudah muncul. Nah, gimana caranya agar ketika dijalankan langsung otomatis ke swagger-nya ini berjalan? Oke, di sini kita tambahkan di server untuk file launch setting.json itu kita tambahkan launch URL-nya yaitu swagger. Oke, dan dilihat di sini ya, ini ketika dijalankan akan langsung uh, mengarahkan meredirect ya ke swagger index.html. Ini sama seperti tadi, masih berjalan sesuai dengan sebelumnya. Oke, selanjutnya saya akan menggunakan file startup ya untuk hostingnya, karena untuk yang .NET 6 itu seperti yang kalian lihat di sini ada hanya program .cs-nya, hanya ada file programnya, sedangkan untuk file startupnya sudah tidak digunakan, sehingga semuanya akan menumpuk atau semuanya akan ditaruh di file program. Buat kalian yang biasa menggunakan startup, itu masih bisa kita gunakan ya di .NET 6 ini. Kita langsung saja coba praktekkan. Di sini kita akan membuat file ya dengan nama startup s. Kemudian kita tambahkan konstruktornya. Untuk konstruktornya ini biasanya akan digunakan parameter configuration. Configuration. Kita tambahkan propertinya di sini. Configuration. Get saja. Kita register di sini ya. Configuration dengan configuration. Kemudian kita siapkan metodenya untuk configure service ya. Biasanya ini untuk menaruh atau meletakkan services ya. Nah, untuk configure services ini biasanya menggunakan parameter iService collection.
yang akan dipasing nanti dari file programnya. Kemudian ada juga metode untuk application builder-nya. Kita namakan di sini dengan configure. Biasanya parameternya adalah application builder, app, kemudian ada environment-nya ya, web web host environment. Oke, seperti ini filenya, file startup.cs-nya. Kita akan coba pindahkan yang ada di program.cs ini ke dalam file startup. Oke, caranya adalah kita pindahkan bagian services-nya yang ada builder.services-nya ke dalam configure services. Kita ganti dengan parameternya services. Kemudian ini kita hapus saja. Kemudian kita pindahkan bagian application builder-nya. Oke, pindahkan ke metode configure. Nah, di sini tetap menggunakan app ya, sama. Kemudian ada environment-nya, langsung kita panggil dengan parameternya saja, environment. Dan untuk map controllers, itu cara penggunaannya menggunakan endpoint ya. Jadi caranya adalah use endpoint. Ada endpoint endpoints map controllers dan endpoints map default controller root. Oke, seperti ini cara penggunaannya. Di sini sudah dihapus. Oke, kita akan panggil ya di sini untuk file startup CS-nya kita akan panggil di program CS-nya. Using server. Kemudian kita panggil startupnya ya, var startup sama dengan new startup class. Builder configuration. Kita sudah initiate file startupnya dari program, kemudian kita akan passing ya startupnya ini dot configure. Kita lihat lagi. Oh sorry, di sini kita publikkan ya, sehingga bisa diakses dari kelas lain. Jangan private ya, public, sehingga bisa dipanggil dari sini ya. Di sini configure services builder services. Kemudian untuk yang web app-nya, cara memanggilnya seperti ini, startup dot configure passing app dot environment. Oke, ini kita bisa jadikan asinkronus seperti ini. Oke, sampai di sini kita akan coba testing apakah masih bisa berjalan dengan baik ya seperti sebelumnya.
Ya, ini dia. Mantap. Masih berjalan seperti sebelumnya, padahal filenya sudah kita pindahkan ya, kita split antara program dengan startup, sehingga buat kalian yang masih ingin menggunakan eh, file startup untuk meregister middleware-nya, itu masih bisa kita gunakan di .NET 6. Oke, kemudian eh, di video kali ini saya juga akan menambahkan tentang setup environment ya. Di sini seperti ini ya. Environment development, production. Caranya untuk server ketika production ingin ditambahkan dan development ingin ditambahkan, settingannya atau konfigurasinya dibuat seperti ini nih. Jadi di file appsetting.json itu ada juga appsetting.development.json. Oke, bisa dilihat di sini ya. Nah, eh, untuk production itu juga bisa kita tambahkan settings.production.json. Nah, seperti ini. Jadi akan terbentuk dan menjadi satu ya, app setting, development, dan eh, production. Oke, untuk penggunaannya juga sama karena dia bentuknya adalah JSON. Tinggal value-nya saja yang kita rubah. Untuk development seperti apa, untuk production seperti apa. Itu untuk bagian server atau API-nya. Nah, untuk WebAssembly-nya, karena dia adalah single page application, ya, karena Blazor WebAssembly adalah single page application kliennya, meletakkan app settings.json-nya tidak di luar, tapi di dalam folder www.root, ya, www.root. Kita letakkan di dalam sini. Oke, kita buat saja langsung app settings.json, kemudian app settings.development.json, dan app settings.production.json. Oke, seperti ini eh, peletakannya ya untuk yang app setting di client atau di Blazor WebAssembly diletakkan di dalam folder www.root. Ini juga bentuknya JSON ya. Di sini juga bentuknya JSON. Jadi bisa kita gunakan contohnya seperti ini. Kita akan buat app setting. Isinya apa saja? App setting ini punya misalkan app name. App name-nya itu ada Blazor. Kemudian kita juga bisa tambahkan base URL atau uh, server URL ya, agar nanti kita gunakan dari klien untuk mengakses API-nya. Ya, itu tadi ada https localhost 6016 ya, 6016. Kita lihat lagi di sini ada 6016 ya. Kita bisa register itu di sini. Oke, untuk production penggunaannya juga sama seperti ini. Biasanya URL-nya yang akan kita ganti, misalkan domain.com, ya ini domain Anda. Kemudian kalau dia ada portnya silahkan dipakai portnya, atau
Jika menggunakan port default seperti 8080 atau eh, yang lainnya, itu tidak eh, perlu menggunakan portnya cukup seperti ini. Oke, save. Nah, kita akan tes penggunaannya seperti apa di klien ya. Di klien karena kita sudah buatkan file app settingnya, kita akan coba implementasikan ke klien ya untuk menggantikan URL-nya base address ini. Nah, URL untuk HTTP klien mengakses server ya. Jadi dari klien ketika mengakses server itu akan melalui HTTP klien. Nah, base address-nya itu di 6016 karena di sini masih distatikkan. Kita akan coba ambil melalui file yang kita sudah buat ya, file JSON yang kita sudah buat. Oke, caranya seperti apa? Biasanya kita akan coba buat terlebih dahulu di dalam folder ya. Bisa kita create new folder dari sini. Kita kasih nama configs. Sudah ada kah? Oh, sudah ada ya. Sudah ada folder configs. Ternyata kita akan include saja. Jika belum ada bisa di create ya folder configs. Kemudian kita tambahkan kelas. Misalnya upsetting.cs. Oke. Nah, kita akan sediakan properti sesuai dengan yang kita daftarkan atau kita tuliskan tadi di file JSON-nya. Di sini ada app name sama server URL. Oke, di sini kita coba buat string new label app name. Kemudian ada string kembali new label server URL. Oke, di sini sudah kita tambahkan filenya. Kemudian kita ke file program. Kita akan panggil. Kita akan panggil tadi file app settingnya ya, app settingnya. Dan panggil sebelum digunakan kita buat ya file app setting sama dengan ini ada new app settings. Kita register ya usingnya ini ya, using Blazor client configs. Kemudian app settings ini kita akan isi dengan file yang file JSON yang sudah kita daftarkan tadi ya. Nah, caranya seperti ini. Builder.configuration.get section. Ini bisa langsung string app setting seperti ini ya. Bisa langsung seperti ini. Atau bisa kita menggunakan fungsi name of-nya. Name of
settings. Oke, kemudian kita panggil fungsi get-nya, get up settings. Lalu kita daftarkan ke middleware-nya si app setting ini agar bisa dipanggil services data singleton app settings. Oke, nah baru kita akan ganti path URL-nya sesuai dengan parameter yang kita gunakan di atas, app settings dot server URL. Oke, kita coba jalankan. Oke, masih berjalan seperti sebelumnya. Mantap. Oke, jika ada warning seperti ini karena dia null label, bisa diberikan tanda seru ya. Dia akan hilang warningnya. Oke, ini untuk development ya, untuk fase development atau untuk environment development. Gimana kalau pakai production? Kita akan coba karena di development ini belum menggunakan JSON-nya, di client yang akan kita coba gunakan, kita akan panggil ini ya, domain.com ini. Kita akan buatkan satu profile lagi untuk klien ketika ingin dijalankan oleh production gitu ya. Hanya lebih enak seperti ini, user production. Nah, di sini ketika akan menjalankan profile ini, dia akan menggunakan environment production sehingga settingannya, file settingannya akan mengambil settingan yang production. Oke, kita coba saja. Ini pasti akan error ya. Kita akan jalankan. Oh, sorry. Tadi masih ke sana ya. Kita pilih ya, kita pilih profilnya karena tadi sudah menambahkan profile production. Jadi kita akan pilih yang production. Kita akan jalankan. Nanti kita akan debug. Apakah dia akan mengakses endpoint atau domain yang didaftarkan. Nah, ini ya. https domain.com with forecast. Ini tidak dikenali sehingga menimbulkan error. Ya, domain.com tadi itu berasal dari file JSON yang production. Oke, ya seperti ini initialize-nya kita untuk hari ini ya, untuk video kali ini. Tadi kembali kita rekap. Ini kita balikan dulu. Oke. Saya akan jalankan sebagai multiple. Ya, ini sudah berjalan normal kembali.
Oke, kita rekap ya. Tadi kita sudah berhasil memisahkan ya antara klien dengan server sehingga dapat kita lihat di sini ada klien yang berjalan di localhost 7016, kemudian ada server yang berjalan di 6016. Ini project Blazor WebAssembly ya, yang sebelumnya hanya terlihat satu ya, front end dengan back end-nya itu seperti berjalan di satu tempat, padahal itu bisa berjalan di dua tempat. Oke, kemudian kita tadi sudah menambahkan cross origin request atau CORS kita enablekan karena anggapannya adalah localhost 7016 dengan localhost 6016 itu berbeda domain gitu ya. Sehingga kita harus mendaftarkan atau mengaktifkan tadi CORS-nya. Kemudian kita tadi juga sudah mengimplementasikan file startup ya untuk memisahkan services di middleware-nya menggunakan file startup. Buat kalian yang biasa menggunakan file tersebut, masih bisa kita gunakan di .NET 6 atau .NET berikutnya. Kemudian kita juga tadi sudah membuat environment ya, ada development, ada environment production, dan kita sudah mengimplementasikannya ke dalam file settingnya agar klien dapat uh, mengakses servernya itu tidak di hardcode ya, itu tidak distatikan di code, tapi kita taruh di file settingnya atau app setting.json. Oke, sampai di sini mungkin video kali ini. Terima kasih. Silahkan support dengan dukung terus channel ini, subscribe, like, dan komen ya jika kalian ingin atau membutuhkan video-video lainnya, video tutorial lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.